Legends! Impact! Aduh, moga gak ada gangguan lagi rekaman. Tapi ya memang overall ini sangat episode dengan battle scene paling epic sepanjang Zelda berjalan sih, setuju aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Plus Episode 2. Ini aku rekamannya cepat aja ya, karena memang aku lagi ada urusan dan aku harus cepet-cepet bikin rekamannya. Jadi ya itu rekamannya dulu yang pelat, baru aku ngedit. Tapi ya saja aku mulai pas episode yang cukup epic ini ya, Kamen Rider Z episode 42. Dan ya episode-nya dibuka dengan ya ketika para Gornecker yang lagi kayak lagi merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan satu tujuannya mereka, yaitu apa? Menghancurkan kode. Bahkan sampai disuguhi minuman sama kakaknya si The Lady Phantom alias si Phantom Gornecker yang nyamar jadi The Lady. Ya minumannya kayak fruit nang anjir. Kayak fruit nang minumnya, para minumannya sumpah. Dan jadi juga ya ada banyak ya, memang kalian lagi kesenangan ya, pakai juga ada si Oblivion Gornecker juga lagi ketawa kegirangan kan ya, memang kira saja kayak gitu kan. Meskipun ya, tapi juga di sini ada satu sosok yang notabene masih belum puas, yaitu si Katastrofi Gornecker, karena dia merasa ada satu hal yang masih belum tuntas untuk dilakuin, yaitu apa? Menyerap wadahnya sendiri. Yang kalian bukan adalah Baku kan adalah ini apa, wadah alas pemilik mimpi dari si Katajan kan, itu yang notabene masih belum dirampungkan, makanya dia masih belum puas sama hal ini. Dan nanti mau dia bakal ngapain ya, itu bakal aku bahas sering video berjalan lah. Dan sementara itu di di sisi lain juga ada Nasuka yang akhirnya sudah menyadari melihat dengan mata kepala sendiri ya ke tempat di mana Kureha meregang nyawa yang dia jadi graffiti itu loh. Itu udah sih langsung Nasuka di sana langsung shock, langsung benar-benar hancur karena ya melihat kenyataan dan fakta kalau temannya memang udah meninggal. Jadi benar-benar udah hancurnya Nasuka di sini sih perasaannya. Dan di sisi lain juga ada Baku sama Minami yang lagi berkabung kan di sini dengan cara mereka itu naruh karangan bunga di atas mejanya Komandan Zero, karena Komandan Zero baru meninggal kan kemarin. Tapi juga yang bikin juga bahkan bisa dibilang juga Baku di sini ada gimana ya? Kalau Baku sih nanti aku bahas ya, tapi kalau Minami jadi dia bilang kalau sebenarnya sih kalau menurut dia kode itu nggak sepenuhnya isinya orang-orang jahat, karena pasti ada orang yang memang benar-benar pengen melindungi dunia kayak si Komandan Zero. Makanya dia kayak menyayangkan itu kenapa kok kode harus dihancurin kayak gini dengan cara kayak gini. Itu menurut Minami kayak gitu. Terus juga Baku juga merasa kayak pada akhirnya dia nggak bisa berinteraksi selayaknya ayah dan anak sama Komandan Zero, dan dia masih merasa kalau dia itu lebih ke seperti bawahnya Zero dibandingkan anak gitu. Itu dijelaskan sama Baku ya. Apalagi juga dia merasa kayak dia memang sedih atas kematian Komandan Zero, tapi dia sama sekali gak nangis gitu. Itu yang bikin Baku bingung. Jadi bukan hal ini juga, kan pasti ada kan orang yang notabene kayak kehilangan orang terdekat, tapi kayak nggak mau sedih tapi nggak bisa nangis gitu loh. Mungkin kayak gitu maksudnya kali ya. Ya kalau menurut Minami sih mungkin karena mentalnya Baku sudah terlatih ya sebagai agent, tapi ya juga Baku juga malah melakukan diri sendiri ya soal dirinya jadi sebagai agent ini. Apalagi dia nggak bisa bahasa Inggris, terus juga dia nggak bisa mengerti sama soal Odaka. Nah ini sorry banget dari Baku ya, dia nggak bisa mengerti Odaka dan menyerang Odaka begitu saja tanpa tahu alasannya. Ya gimana Odaka gimana gak mau dipahami lah, mau si penandok selinya aja gak mau jujur, gak mau terbuka buat alasan yang dilakuin gitu loh. Ini sorry banget nih, Baku merasa bersalah, jadi jujur aja aku agak kontra sih. Ya gimana Baku mau ngerti lah, mau Odakanya gak bilang apa-apa, dia diem aja kayak ngeladeni Baku gelut, tapi pas udah bener-bener intens dia baru buka mulut. Anjrit banget sih menurutku. Baku gak ada salahnya, ya masalahnya memang dari Odaka. Kalau aja Odaka sudah sejak awal udah jujur soal tujuannya yaitu cuma pengen menghancurkan teknologi ya kode, itu kayak Komandan Zero masih bisa selamatin jir. Aneh banget nih. Jujurnya memang Odaka makin gak bener sih karakternya. Sorry aja ya pakai emosi, emang katanya bener-bener menyebalkan itu sekarang Odaka tuh sosokan dibuat jadi nahan doktrin biar kelihatan keren gitu. Apanya gak ada keren sama sekali anggrek.
sorry ini aku agak emosi ya. Bener-bener saya emosi itu memang Oda kan bisa jadi 100% dari rider yang terus saya katanya nggak banget sih. Akhirnya sekian lama aku lihat, sekian lama aku menyaksikan karakter second dari rider yang penulisannya seburuk ini loh, jujur aja. Aduh, jujur dari semua seri second dari seri Garapan Yuya cuma Hiro sama Fuwa loh yang notabene bagus tulisannya. Kalau Kewa sama Odaka tuh nggak banget jujur aja sih. Tapi ya udah, daripada aku malah pun malah aku langsung bahasanya di mana di Baku ada mendapat ya kalau Pak Fujimi sama Nasuka udah ada di kamarnya ya lagi ngumpet-ngumpet ya kayak buat nguping nguping juga sih biar dibilang. Jadi juga Nasuka tanya ya langsung ke Baku, kenapa kok Baku nggak cerita kalau Kureha udah meninggal. Jadi kayak ya dia mau mempertanyakan soal itu, kenapa kok Baku nggak ngomong jujur gitu loh. Tapi dibela sama si Pak Fujimi ya kalau Baku melakukan hal itu ya karena dia itu peduli sama perasaannya si Kureha, perasaannya si Nasuka. Karena kalau dia cerita pasti Nasuka bakal langsung terpukul kan. Makanya sama Baku dia milih buat nggak cerita dulu karena ya dia tahu kalau keadaannya bakal kayak gini kalau saya Baku ngomong. Tapi ya gimana? Nasukanya udah tahu lebih dulu sebelum Baku cerita gitu. Terus juga Baku juga merasa kalau semua orang yang punya kekuatan untuk bertarung melawan Nightmare udah nggak ada semua ya bener sih, para Lord udah nggak ada, terus juga Odaka juga entah kemana, terus juga Komandan Zero juga baru aja meninggal. Jadi ya bener-bener ya sekarang satu-satunya orang yang bener-bener bisa bertarung melawan Nightmare cuma Baku seorang, bener-bener dia stand alone doang dia jadi sebagai pihak yang bisa bertarung melawan Nightmare. Cuma ini seperti dibalik sama si Pak Fujimi kalau masih ada Odaka kan, tapi dia juga Baku ada ngomong jujur soal Odaka yang jadi dalang di balik hancurnya kode. Jadi ya ini juga track lagi ya di awal sebenarnya kan Odaka ya kan sudah pas masuk ke tempat di mana ada sistem teknologinya kode itu disimpan, itu kan sama dia kan udah dihancurin kan. Jadi ya itu udah benar-benar dan itu juga akhirnya bikin semua sistemnya kode itu akhirnya lumpuh total. Jadi bisa dibilang kode udah benar-benar lumpuh sepenuhnya di sini karena ulahnya Odaka. Dan mengetahui hal ini ya si Fujimi kan sempat terdiam kan karena fakta ini ternyata Odaka terlibat langsung dalam hancur di balik penyebab hancurnya kode. Dan dia juga sepertinya sama Nasuka apakah dia bakal meringkus si Odaka atau tidak. Ya Pak Fujimi cuma bilang dia bakal membuat perhitungan langsung dengan Odaka setelah ini. Dia bilang kayak gitu sih. Dan aku balik langsung aja ke Odaka ya, dimana ya setelah Odaka menghancurkan sistem kode tadi itu ya udah dia langsung balik ke tempatnya The Lady Phantom. Ini aku sebutnya juga The Lady Phantom aja biar gampang ya. Dimana dia juga langsung bilang kalau semuanya dia udah memenuhi tujuannya dia. Dan langsung dia udah muter tangannya agak creepy sama si The Lady Phantom. Dan dia sempat diajak mau merayakan hal itu kan, tapi ya udah Odakanya nolak karena dia tuh merasa karena dia sudah memenuhi tujuannya, dia sudah nggak ada lagi hubungan sama The Lady. Jadi ya bisa bilang hubungan kerjasama yang mereka berdua udah resmi berakhir. Apakah ada momen di mana The Lady Phantom seperti kayak ngasih gerakan kayak manipulasi ingatan gitu kan, yang sambil bilang selamat tinggal Nox. Jadi apakah ini nggak tahu si The Lady Phantom ngapain gitu, aku kayak gitu tuh. Apakah dia memang kayak lagi berusaha menghapus sebagian kecil kemampuan manipulasi ingatannya dia ke Odaka atau gimana ya, mungkin aja kan. Dan di sisi lain juga Odaka yang lagi bingung terlantung ya, dia juga bahkan hampir ngebuang Nox drivernya ke sungai. Jadi bener di X-nya literally mau dibuang sama dia. Ini langsung dicegah sama Pak Fujimi tiba-tiba datang, dan Odaka juga kayak pasrah aja, dia nggak ngelawan kayak sebelumnya. Karena ya dia merasa ya udah nggak ada lagi yang perlu dia lakuin, yang ngapain juga dia ngelawan, dia mikir gitu. Dan mereka kayak gitu ya sama Pak Fujimi langsung ditarik si Odaka ke suatu tempat kan, dan ternyata dia diajak ke sebuah kedai tempat rumah makan gitulah, gimana dia itu di sini Pak Fujimi ngetraktir dia minum. Jadi ya ini ngetraktir minum kayak taruhannya mereka dulu soal keberadaan Nightmare. Nah karena si Odaka menang ya udah si Pak Fujimi yang ngetraktir dia minum kan, meskipun jadi ini ada lucunya di mana Pak Fujimi ternyata gak kuat minum ya, gak kuat minum dia. Pak Odakanya sih kuat, tapi ya karena dia demi memenuhi janjinya dia tuh untuk bayar ke utang kekalahannya dia, udah dia namanya Odaka minum.
dia juga Odaka seperti aja keadaan di sana yang notabene kayak ya damai, tentram-tentram aja, dan kehidupan tetap berjalan meskipun udah hancur. Dan bahkan dia akhirnya sampai membuat Odaka itu merasa kalau setelah semua kejadian yang terjadi itu ya dia seperti nggak lebih dari sosok kriminal yang sudah memanfaatkan banyak orang dengan kekuatan nightmare untuk memenuhi tujuannya, untuk membongkar kebusukannya Kode. Dia sama merasa kayak gitu, jadi dia menganggap dirinya adalah sebagai pelaku kriminal karena semua hal yang sudah dia lakukan selama ini gitu. Jadi makanya dia sampai bilang kalau dia misalnya Pak Fujimi mengelingkus dia di sana, dia udah siap gitu. Ya itu juga langsung Pak Fujimi bilang kan kalau dia itu sudah bilang kalau dia itu sudah melaporkan semua kejadian soal kehancuran Kode itu sebagai bagian dari misi khusus yang dilakukan sama divisi kasus aneh. Jadi bilang ya semua kejadian, semua hal yang dilakukan sama Odaka itu kayak sedikit disembunyikan faktanya sama si Pak Fujimi. Jadi ya mulai dari kehancuran Kode itu adalah bagian dari divisi kasus aneh, bagian dari misinya divisi kasus aneh, dan juga soal Odaka yang melakukan hal itu juga adalah karena Odaka itu memang karena dia itu dapat misi dari divisi tersebut, jadi benar-benar kayak dicoba dilindungi aja, jadi dikasih Odaka sama Pak Fujimi. Tapi dia juga ini sebagai bentuk kesepakatan. Kenapa? Di sini Pak Fujimi kayak bilang kalau kayak nawarin Odaka buat gabung lagi ke divisi kasus aneh dan juga menggunakan kekuatannya dia lagi untuk bertarung melawan Nightmare. Karena sekarang kan Kode udah nggak ada, jadi ya bisa cuma ya yang benar-benar frontman-nya ya buat bertarung sama Nightmare kan ya cuma Baku sama Odaka kan. Jadi ya itu Baku udah bekerja, tapi Odaka kan masih bimbang kan ya, sama si Pak Fujimi ditawari sebagai bentuk kesepakatan atas hal itu ya dia harus bertarung melawan Nightmare dengan kekuatannya sebagai Kamen Rider Nox. Itu tanggung jawab dia. Kenapa? Pak Fujimi nggak terima kalau si Odaka kabur begitu saja setelah dia menang. Jadi ya benar-benar ya kayak disuruh kayak diwajibkan bertanggung jawab lah intinya si Odaka di sini. Ya itu bagus ya. Dapat jadi kayak enak banget dia langsung kayak sosokan bingung selama semua hal yang aku selama ini kayak apa banget dah. Lalu setelahnya kan dia Odaka langsung keluar dari rumah makan itu kan, dan pas dia lagi mau pergi itu dia ternyata diikuti sama Baku. Yang dimana Baku tanya kalau dia itu harus ngapain setelah ini, karena dia kan bingung harus gimana setelah kematiannya Komandan Zero kan. Tiba-tiba Odaka ngomong bereskan saja semua urusanmu sendiri, karena itu sudah bukan, karena semua ini sudah bukan lagi urusanku. Dan kayak kayak dia bilang kayak ya wis lah urusan dewe ya kudu urusanku maneh. Matamu ya. Enak banget Odaka ngomong kayak gitu. Gila sih, ini benar-benar Odaka dia ini benar-benar dibuat semuanya bakal mungkin loh. Gila sih. Udah dia melakukan semua itu kejadian gara-gara hampir semuanya gara-gara dia. Terus pas sudah kelar dia bilang udah bukan urusan lo lagi, aku nggak mau ikut campur. Nah, makanya loh. Gila kali lah kok bisanya dia kayak lepas tanggung jawab kayak gitu. Dan begitu dia ngomong kayak gitu, di saat pertama kan ada si katastrofi Nightmare juga baru kayak lagi masuk ke sebuah pintu yang ternyata nyambung ke tempatnya Baku sama Odaka lagi ngobrol kan, dan langsung aja tiba-tiba ada kayak Nox drivernya si Odaka kepental dan langsung kayak non-aktif gitu sistemnya. Gak tahu itu yang non-aktif sistemnya si Nox drivernya dia, dan langsung Odaka kepental nabrak pilar dan langsung pingsan di tempat. Langsung aku ngebayang mampus bang nih gue. Langsung dalam hati puas aku lihatnya. Setelah semua hal menyebalkan yang dia lakukan, akhirnya dia kan getahnya sedikit di sini. Puas itu jujur aja ya. Pas bagian si Odaka kepental sampai pingsan, aku puas sih liatnya. Kayak lega gitu rasanya di hati itu. Tapi ya si Baku juga ikut kena dampaknya di sini. Si Mandarin juga ikut kena serangan dan pental sampai pingsan kan. Dimana pas dia pingsan dia masuk dalam mimpi dan ketemu sama si katastrofi Nightmare. Dan di sini juga langsung diungkap ya soal asal usulnya katastrofi Nightmare yang ternyata memang tercipta dari alam bawah sadarnya Baku sejak dia bayi. Jadi kayak gila, sejak dia bayi itu dia punya insting soal ketakutan akan kehancuran dunia. Yang ternyata juga itu kayak terhubung langsung sama keinginan ayahnya, yaitu si Zero yang notabene pengen menyelesaikan Project Zetsu untuk melawan para Nightmare. Jadi kayak
keinginannya Command Zero itu kayak nyambung, kayak nyalur langsung ke Bakunya si bayi. Jadi kayak secara insting Baku akhirnya yang si bayi itu punya keinginan untuk memperoleh kekuatan yang tak terkalahkan. Dan karena hal itu juga akhirnya Catastrophic Connect terlahir. Jadi kayak udah dibilang ya Catastrophic Kakajan tuh, jadi Kakajan tuh kayak tercipta karena bisa dia kayak andil dari alam bawah sadarnya Baku yang terpengaruh sama Zero. Jadi kayak bisa dibilang ya nyambung banget di sini kayak antara alam bawah sadarnya Baku, antara ayah dan anak ini di sini. Jadi bisa dibilang ya gimana ya. Jadi jadinya ini juga menjawab soal asal usulnya si Catastrophic Connect ya, ternyata memang benar-benar dari alam bawah sadarnya Baku aja. Dan ini juga agak sedikit kontras juga ya dengan asal usul para Nightmare ya, yang tadi udah ada sejak jutaan tahun lalu katanya. Tapi mungkin kalau kasusnya misalnya kayak untuk si Catastrophic Nightmare sama Oblivion Core Nightmare, kayaknya mereka memang Nightmare Core Nightmare baru ya, yang memang baru terlihat di masa sekarang gitu. Beda sama si Manis Core Nightmare karena udah ada sejak 1 juta tahun yang lalu kan, memang umurnya udah jutaan tahun gitu. Jadi kalau Katajan sama si Oblivion mungkin memang baru tercipta di zaman sekarang, kayak sih gitu ya. Dan ya gimana ya, bener-bener wow, ini semua hal soal Katajan bener-bener diungkap sih di sini. Dan ya setelah mengungkap itu langsung nggak pakai basa-basi di Catastrophic Nightmare, langsung masuk ke dalam alam bawah sadarnya si Baku, yaitu ke Setsurum yang ada di alam, ya ini ke Setsurum, dan berencana buat menghancurkan Setsurum tersebut. Sementara Baku di nyata langsung kebangun, nggak tepat si Karajan itu masuk ke dalam badannya dia, dan dia langsung dapati kan si dan ya langsung bergegas mau bergegas buat pulang ke rumahnya kan. Setelah sebelumnya kan juga ada Prabu Jimmy yang juga ada teban dan panik pas melihat Odaka pingsan. Jadi harus ditinggal. Odaka masih pingsan ditinggal. Ya gak apa-apa sih. Jujur masih kesel aku sama Odaka. Dan masih pingsan gak sadarkan diri ini bener-bener reganya setengah mampus rasanya. Tapi ya itu apa. Jadi situ ya si Baku langsung bergegas pulang, dan dia belum sampai tapi dari kejauhan dia langsung melihat ada kayak sebuah ledakan besar yang terjadi tepat di titik yang kalian adalah apartemennya dia. Dan pas dia datang bener aja apartemennya udah bener dalam keadaan chaos karena banyak warga yang berlarian panik. Apalagi juga waktu kan Bagus juga sempat nelpon Minami kan, tapi nggak diangkat sama dia. Maka dia tuh makin nambah panik lagi. Maka pas dia lihat ledakannya benar-benar berasal dari ruang apartemennya dia, makin panik lagi. Apalagi juga dia nggak ada Minami di sana kan. Dan untungnya ya ternyata Minami selamat di sini karena dia juga kayak mengevakuasi beberapa warga di sana ya. Jadi ya itu bikin si Bagus juga langsung meluk si Minami karena dia lega. Minami gak kenapa-napa. Minami juga berusaha menenangkan kakaknya kan, karena dia ya gak mungkin aku mati semudah itu. Aku kan agen kode dan juga adik dari kakak yang tak terkalahkan. Jadi kayak berusaha dihibur lah sama si Minami. Gila sih ini Minami plot armornya gede juga ternyata diam-diam ya. Dan selama semua kejadian ini ya, ini juga akhirnya membuat Baku akhirnya memantapkan dirinya untuk menghadapi semuanya secara langsung. Dan bahkan dia juga akhirnya memberi tajuk misi ke dirinya sendiri, yaitu Dreams Surpass Nightmare. Mimpi melampaui mimpi buruk. Jadi wow. Dan memang aksennya masih ada aksen Jepangnya dikit sih, tapi ya ngomong Inggrisnya dia udah lumayan lancar loh. Jadi ya bahkan sampai si Minami bilang, ya kan akhirnya bisa juga akhirnya ngomong Inggris secara lancar sampai sama Minami digituin. Dan langsung si Baku masang Zetsu Extreme Driver-nya dia, dan langsung berubah dan juga Extreme Rise Capsule-nya untuk berubah jadi Zetsu Extreme. Tapi dia belum berubah jadi Zetsu Extreme langsung masuk ke dalam mimpi secara langsung. Ya memang itu kan skillnya Zetsu Extreme kan, dia bisa bolak-balik ternyata dalam mimpi sesuka hatinya Baku. Dan dia langsung mendapati si Catastrophic Nightmare juga baru aja menghancurkan hampir sebagian besar bagian di Setsurum. Jadi bagian Setsurum udah benar-benar berantakan karena dirusak sama si Kanacan. Dan dia langsung si Baku berubah jadi Setsu Extreme tepat setelah dia masuk ke dalam mimpi. Dan ini juga langsung ditanggapi sama si Catastrophic Nightmare. Karena sebelumnya kan Catastrophic Nightmare sempat kayak ngajak kerja sama Baku kan. Karena di percakapan sebelumnya, tapi ya melihat si Baku berubah jadi Zetsu Extreme, ya dia merasa kalau udah negosiasi gagal, dan langsung terjadi pertarungan cukup sengit bisa dibilang antara Kamen Zetsu Extreme versus Catastrophic Nightmare.
Dan ini benar-benar pertarungannya bisa dibilang paling gila dan paling epic sih jujur aja, karena benar-benar balas-balasan serangannya berasa banget loh. Apalagi dia juga sebenarnya kalau dilihat secara sekilas ya, secara raw power kayaknya ya, ini kalau tebakanku, secara raw power Zetsu Extreme sama Sekatajan itu bisa dibilang seimbang loh. Makanya mereka bisa bilang kayak bisa jual beli serangan masing-masing ya, karena mereka memang secara power itu masih seimbang. Meskipun ya ada beberapa momen di mana si Zetsu Extreme itu terdesak kan, karena kekuatannya Catastrophic Gonaipa yang benar-benar kayak apa, benar-benar destruktifnya benar berasa banget sampai bikin dia terpojok. Dan ini yang cukup gila sih, dimana tiap kali si Baku terpojok dia langsung menggunakan ability-nya dia yang siapa yang apa Flow Rise itu, yang ability muter kapselnya dia buat memanipulasi skenario mimpi itu disepam terus loh sama dia. Jadi tiap dia terpojok, dia putar kapselnya, terpojok, putar lagi, gila sih ini. Jadi benar-benar, tapi ya memang kayak kenapa kalau Baku bisa dibilang pertarungannya rada panik ya, nggak taktikal banget kayak sebelumnya. Notabene kan dia pakai ability-nya kan seperlunya doang kan. Kalau ini benar-benar dia udah dia kedesak putar kapsen, gitu terus loh dia, sampai ada di titik dimana kayak badannya itu mulai nge-glitch kan, yang memang sepertinya itu adalah efek samping dari penggunaan ability. Kalau misalnya dia menggunakan ability ekstrim itu secara berlebihan, benar sampai kayak gitu. Tapi ya Baku coba bertahan, dan kalau dia tahu kenapa semakin kuat tekadnya, maka si Catastrophic Gonaipa juga bakal makin besar kekuatannya. Jadi kayak kekuatan itu meningkat juga beriringan sama Zetsu yang makin kuat tekadnya. Jadi semakin kuat Zetsu, semakin kuat pula Katajan, dan itu berusaha diimbangi sama si Baku. Jadi ya bisa dibilang mirip-mirip sama ini sih waktu dia lawan Zetsu Ireng, mirip kayak gitu. Jadi semakin kuat Zetsunya, Zetsu Irengnya makin kuat, pun kayak gini juga. Semakin kuat si Baku, si Katajan makin kuat di sini. Dan akhirnya pertama benar-benar bikin sampai semua environment mimpinya tuh hancur loh, sampai runtuh bisa dibilang. Jadi juga pas dan akhirnya itu setelah si Katajan tuh melancarkan pukulan terakhir dengan bilang kalau mimpinya semua sudah berakhir, ditahan sama Baku kan, dengan bilang kalau mimpinya belum berakhir karena mimpi sendiri belum dimulai, dan dia langsung dan di situ juga tiba-tiba badannya dimulai dari tangan badan dulu ya Baku. Oke, badannya Catastrophic Gonaipa tiba-tiba kayak retak gitu. Ya sepertinya ini adalah pertanda kalau bisa dibilang kayak tambahan kekuatannya masuk ke dalam diri badannya si Catastrophic Gonaipa sudah melampaui batas. Jadi kan kayak semakin kuat Zetsu, semakin kuat Katajan. Nah, karena di sini jadi bilang Zetsu itu bisa dibilang tekad bertarungnya itu masih nggak habis-habis, nambah terus. Otomatis itu bikin si badannya si Catastrophic Gonaipa nggak bisa lagi nampung, kayak udah overload di sini di badan dalam diri. Jadi kayak dia udah nggak bisa lagi nampung kekuatan yang masuk dalam dirinya, kalau udah benar-benar penuh gitu. Ya simpelnya kayak ini ya, kayak analoginya kayak orang isi air di bak mandi terus airnya sampai tumpah karena ada penuhan, lah kayak gitu bisa dibilang analoginya. Jadi ya, badannya udah jumlah kekuatannya masuk ke dalam tubuhnya Katajan tuh udah maksimal. Jadi kalau ditambah lagi udah dia bisa tumpah kemana-mana dan beraja kan, langsung dia badannya retak. Dan di saat itu juga langsung sama si Baku dia langsung melancarkan Rider King dia tuh si Rise Great Punish. Sementara si Katajan itu juga langsung melancarkan pukulan terakhirnya, memanfaatkan kelebihan energi yang ada di dalam badan dia, langsung mau dilepaskan dengan maksudnya biar sekalian dia itu mati bareng sama Baku. Tapi karena Baku serangannya lebih kuat, udah dia Rider King telak mengenai si Catastrophic Gonaipa. Dan meskipun Catastrophic Gonaipa sempat mencoba memukul balik ya, udah badannya langsung jadi serbu Indomie, dan akhirnya Catastrophic Gonaipa kalah di sini. Jadi pertarungan cukup sengit, cukup brutal, cukup benar-benar destruktif banget efeknya, dan ditutup dengan serangannya benar-benar telak dan juga benar-benar puas gitu, dan udah mission complete. Wah itu gila sih, satisfying sih pertarungan jujur aja. Dan di sisi lain ya, mendapatnya kan sebenarnya juga para Gonaipa juga menyadari kalau Catastrophe itu udah kalah di sini, dan langsung si Oblivion yang dengan polosnya langsung dia nepuk gini langsung hilang itu singgasananya si Catastrophe Gonaipa. Dan dia juga langsung yang membuat si para Gonaipa juga langsung yakin dan kaget kan kalau ternyata Catastrophe itu udah kalah di sini.
Jadi gila sih, emang benar-benar kayak lega banget gitu. Ada dua hal yang bikin lega lah bisa bilang di episode ini. Pertama ya soal pertarungannya si Catastrophic Connection sama Zetsu Extreme yang benar-benar sengit banget dan jadi salah satu battle terepik di Zetsu sejauh ini. Dan juga ini karma instan yang juga benar-benar nikmat banget yang didapatkan sama Odaka yang pas dia pingsan gara-gara kepental kena serangannya si Katachan dari dalam mimpi itu satisfying jujur aja jujur aja. Dan ya langsung lanjut ke bagian preview ya, dan ini juga apakah Odaka bisa jadi Kamazen Oksaki atau enggak ya nggak tahu ya, karena kan dia juga di tampilan endingnya kan ada bagian di mana si clear cup siapa namanya Iris Capsem pecah dan juga Capsemnya si Odaka itu si Midnight Shadow terus Wolf sama Gun tuh kayak jadi hitam putih gitu. Jadi mungkin untuk sementara waktu dia nggak bakal jadi Kamazen lagi ya. Jadi benar-benar di AFK-in secara paksa dia ya biar kapok sekalian. Gila sih, kayak benar-benar ya gitulah. Kalau bicara soal kejelekannya Odaka ini panjang lagi videonya. Dan saya lanjut ke bagian preview di mana ada dua poin di sini, yaitu soal Spanish Core Nightmare Panichan yang sepertinya bakal beraksi lagi di sini dengan aksi yang lebih brutal lagi, di mana dia kayak menghukum orang-orang sembarang orang secara random dan senaknya, bahkan sampai mengubah mereka jadi batu. Dan yang utama adalah momen development karakternya Zeke, dan dia itu puncaknya sebenarnya adalah di mana dia bakal bertarung melawan si Panichan. Jadi bakal terjadi di sini adalah pertarungan antara Kamen Rider Dawn versus Spanish Core Nightmare. Apakah ini bakal jadi puncak development karakternya Zeke yang katanya hati nuraninya bakal mulai terbuka di sini? Bisa jadi. Dan juga bisa bilang kayak wow, ini kayak pas dia bilang kayak mimpi burukku akan melampaui mimpi burukmu. Itu gila sih. Jadi kayak kesannya kayak istilah fight fire with fire gitu. Jadi kayak mimpi buruk dilawan sama mimpi buruk. Itu gila sih. Pasti kemungkinan bakal epic sih pertarungannya antara mereka berdua ini. Dua entitas yang sebenarnya awalnya bekerja sama kan bakal saling mengalahkan. Itu bakal epic sih kayaknya. Terus juga ada bocoran fotonya di mana si Kamen Rider Dawn lagi megang Extreme Rise Capsule-nya Baku ya. Enggak tahu sih dia ngambil paksa atau memang dipinjemin sama Baku ya. Kayaknya sih pinjemin ya, karena juga Baku kan sama Nemu juga kan lagi dikurung di dalam kurungan Nightmare yang ada di depannya Zeke itu kan. Yang sebenarnya memang bakal jadi tempat pertarungannya antara si lawan si Panichan di sini. Udah kayak gitu aja bahasanya, aku juga bingung mau bahas apa lagi. Dan ini benar-benar memang aku akui ini jadi episode dengan fight paling epic sejauh ini loh di Kamen Rider Zetsu. Bahkan mungkin lebih epic dibandingkan debutnya Extreme kemarin yang pas lawan Kamen Rider Dawn. Udah epic loh, ini lebih epic lagi, gila sih jujur aja. Dan ini juga aku pas rekaman ini juga aku baru dapat info ya. Kalau ternyata ini ada perilisan trailer perdananya movie-nya Kabuto ya, yang Successor of Heaven. Udah ada trailernya. Tapi aku masih nunggu dulu ya. Aku mau ngelar ini dulu. Kalau misalnya ada waktu, mungkin aku bakal pertimbangin buat bikin bahasan lanjutan untuk trailer perdananya Kamen Rider Kabuto movie Vision-nya Kabuto nanti. Tapi ya udahlah. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini. Subscribe juga channel aku subscribe juga kalau sekali mau ke channel ini. Kalau ada kalian maka juga bisa di kolom komentar. Dan kalau mau kasih juga tambah juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasil 412. Akhir kata, mam untuk Nox.